Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan barakah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Ali ingin sedikit menyapa untuk jamaah yang sudah ada di studio walaupun kita masih berjarak-jarak ya. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat Umi semuanya? Alhamdulillah ya, tetap jaga physical distancing ya, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Aduh, kalau misalnya kita tadi ngelihat cuplikan di awal ya, jadi langsung teringat istri kita masing-masing pastinya, Masya Allah ya. Dan sesuai dengan gambar tadi di atas ya, kita akan memiliki tema yang sangat luar biasa hari ini. Di antaranya ini jangan ngomongin orang ya. Dan yang lain itu ada aku lelah bang. Aduh Masya Allah ya. Dan tema kita yang ketiga cemburu atau cinta. Oh Masya Allah. Ini akan seru sekali tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan untuk pemirsa di rumah ya Masya Allah, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustadz Bendrija Yusuf Rahman. Dan ada Ustazah Lulu Mumtaza. Dan nanti kita juga akan bertemu dengan Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Wah Masya Allah. Dan langsung aja kita akan masuk untuk subtema kita yang pertama, lelah bang, bersama guru kita Al-Ustadz Bendri Jais Surahman. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Yang lelah siapa nih? Lelah. Waduh jangan dong ya. Baik, Bang Ustadz, kadang-kadang kita laki-laki ini bingung ya, dibilang egois ya, memang sifatnya laki-laki egois ya. Begitu dia capek di luar, pulang gak mau tahu, pengennya diurusin sama bininya. Sama istrinya pengennya diurusin. Pokoknya saya capek di luar udah kerja. Nah, sementara di sisi lain kita kadang-kadang kurang paham bahwa sebenarnya di rumah itu juga berat tugasnya. Betul, Bahkan betul. mungkin tanggung jawabnya lebih berat karena bukan hanya bawa diri, bawa anak, bawa segala. Nah ini gimana nih Ustadz, mohon ilmunya sehingga kita para laki-laki bisa lebih bijaksana. Masya Allah nih Bang Ali. Ini suami idaman ini. Allahumma sholli Muhammad. Ya sayang udah ada ya. Ya Allah. Gak mau nambah kan? Amin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, khusus yang ada di rumah, dan ibu-ibu yang senyumnya alhamdulillah manis-manis nih yang ada di studio ya. Jilbabnya oren-oren, ini kayak pendukung sepak bola ya. Iya, Persija ya. Sama Manis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau ngelihat muka ibu-ibu ini muka-muka happy, muka-muka enggak lelah nih mudah-mudahan. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap ibu saat ada di rumah. Seorang suami memastikan bahwa seorang istri yang ada di rumah harus ada senyumannya. Kenapa? Karena ketika istri udah nggak senyum di rumah, apalagi seharian, kelar hidup kita. Benar-benar kelar. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu emosinya sangat dipengaruhi oleh ibunya. Ya, makanya Quran secara tersirat menyebutkan permisalannya dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi tanah yang baik itu akan keluar tanaman yang baik. Maksud dari tanah ini siapa? Maksud tanah ini tuh ibu. Ya, karena ibu diibaratkan tanah ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Kalau Al-Baqarah 223 sebut harth, itu tanah ladang kecil. Tapi kalau surat Al-A'raf 58 sebut balad, lebih luas. Intinya ibu-ibu ibarat tanah. Kalau tanahnya baik, insya Allah keluar darinya tanamannya, anak-anaknya. Nah, ketika inilah kita paham kondisi ibu ini sangat menentukan. Makanya ada kaidah penting yang harus dipahami bagi seorang suami ini atau seorang ayah, pengen banget anaknya terdidik dengan baik. Pengen banget anaknya itu mendapatkan yang namanya curahan kasih sayang. Rahasianya adalah bahagiakanlah istri. Ya, makanya happy mom, happy children, happy wife, happy life. Nah ini ibu-ibu sepakat nih ya Bu ya.
Sepakat, insya Allah. Ini suara hati emak-emak saya lagi bawa nih. Ntar kapan-kapan suara hati bapak-bapak. Nah, ketika seorang ibu memahami bahwa dia sejatinya harus happy, tapi nggak bisa menolak bahwa ada kalanya emosi itu ngedrop. Terutama ketika seharian dia di rumah dan ada kalimat yang menyepelekan dari suami, apalagi orang terdekat. Ya elah, cuma di rumah doang. Cuma di rumah doang. Dan itu membuat seorang istri merasa terus seolah-olah di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Justru itulah ngapa-ngapainnya seorang ibu. Nih maaf nih, bahkan saya berapa hari nih dapat WA dari ibu-ibu yang justru ketika fase pandemi lockdown itu stresnya lebih tinggi daripada waktu sebelum lockdown. Kenapa? Karena seharian dia dari bangun subuh udah mulai melayani anak, suami, nggak sempat istirahat. Katanya kalau sebelum lockdown Pak Ustadz ngantar anak ke sekolah, alhamdulillah, suami ke kantor masih bisa tidur. Sekarang udah nggak bisa. Ya harus harian, ini ditelepon sama gurunya, belum lagi nge-zoom ini, anak SD yang ini, belum lagi yang SMP, belum lagi nanti suami minta ini, minta itu. Sampai malam akhirnya belum lagi ngurusin masak, belum lagi ngurusin yang lain, capek. Makanya gara-gara capeknya inilah apa yang terjadi, gara-gara itulah akhirnya larinya ke anak. Sebagian besar anak-anak itu dapat semprotan emaknya, yang suka ngomel-ngomel, yang akhirnya anak-anak makin stres juga sampai berdoa, ya Allah segerakanlah wabah corona ini, bukan karena coronanya ya Allah ya. Kalau coronanya cuma bikin batuk pilek, tapi emak yang bikin stres, bikin sakit kepala, mual, muntah-muntah. Nah anak-anak juga dapat dari emaknya. Nah karena itu kenapa seorang istri bisa mendapatkan seorang ibu dalam ini merasa kelelahan? Pertama ini juga evaluasi buat saya, buat juga Bang Ali, Zainal, buat juga buat bapak-bapak di sini, buat kameramen yang mungkin seharian kerja juga lupa bahwa jangan-jangan karena kita cuek. Ya, kita lupa memahami kebutuhan dasar wanita itu ada 5. Kebutuhan fitrah psikis ini namanya nafkah batin. Nafkah batin itu seringkali kita pahami selama ini di masyarakat nafkah batin itu adalah menggauli istri di ranjang, tuh udah gue nafkahi lo. Ini bukan definisi nafkah batin. Sebab kok ini definisi nafkah batin, kadang kalau suami istri nolak kita yang stres. Kan tadi udah dibahas tuh saya sama Bang Ali. Kan kasarnya kalau nafkah kan istri boleh nolak. Maaf bang gak usah dinafkahi malam ini mau tidur. Kan gitu. Iya benar-benar. Nah ini bukan definisi nafkah batin. Nafkah batin itu kesimpulannya ada 5. Seorang wanita kalau dapat 5 ini insya Allah happy, semuringah setiap hari, itu membuat dia gak lelah. 1, wanita butuh dipahami. 2, dia butuh dihargai. 3, dia butuh dicintai. Yang keempat, dia butuh merasa aman. Yang kelima, dia butuh merasa bernilai. Nah ibu-ibu, apa bu pertama? Apa bu? Dipahami. Makanya baginda Nabi SAW itu sebaik-baiknya laki-laki dan kita belajar tuh. Bagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah kedapatan makanan yang dia nggak redho karena di rumahnya ini jatuh giliran saya. Tiba-tiba dapat kira makanan dari istri yang lain. Ada riwayat mengatakan Ummu Salamah. Ada juga yang mengatakan Zainab binti Jahsy, nggak terima dia. Dibawa ke depan Rasul. Ini laki-laki kalau ada istri kayak gini tiba-tiba istrinya banting piring, prang gitu ya. Kita langsung nyap-nyap, di depan teman kita. Sebaik-baiknya laki-laki lah Rasul. Rasul justru memberikan sebuah pemahaman. Gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Wanita kalau sedang menunjukkan yang namanya tanduknya, maka wajib kita menebak perasaannya. Mama lagi capek ya mah. Lagi mulai ngegas nih sama anak nih. Kan mama udah bilang. Mama capek tuh nak. Mama capek stres tuh. Mama mungkin banyak belum istirahat nih. Mungkin uang belanjanya kurang mah. Makanya diusap punggungnya mama pakai uang 100 ribuan segepok insya Allah. Ya itu. Ya ibu-ibu sepakat gak bu? Sepakat banget tuh sepakat gitu ya. Yang nolak wanita gak tahu diri gitu. Ya. Itu yang kedua, dihargai. Secapek-capeknya istri, nah maaf kadang di wabah corona ini dibandingkan dengan yang namanya
Guru di sekolah, alah guru sekolah aja 20 anak, ini baru 3 udah capek. Maaf, bukan berarti menyepelekan guru. Guru udah bagus, tapi jangan dibandingin. Kenapa nggak boleh dibandingin? Karena beda, guru di sekolah ngajar 20 anak fokus ngajar. Ini istri di rumah ngajar mikirin juga nanti masak apa. Habis ini juga yang jemur apa, laundry kok belum datang juga, belum lagi yang beli minum obat, belum lagi nanti yang orderan online yang dia lagi jaga. Nah ini kadang-kadang pikirannya kebagi-bagi. Yang kedua, guru di sekolah kalau boleh jujur, mohon maaf, dia ngajar, dia fasilitasnya lengkap. Lah yang namanya ibu di rumah seadanya, kertas kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang mau ini bola nggak ada, kadang juga handphone cuma 1, sementara anak ada 3. Jadi banyak masalah sampai yang ketiga. Kalau guru di sekolah dia kadang-kadang mohon maaf anaknya seragam. Ya maksudnya adalah kelas 3 semua. Kalau di rumah ibu dari mulai TK sampai yang SMP. Ini beda, makanya sejelek-jeleknya hasilnya tetap bilang makasih ya Ma. Ya. Yang ketiga, seorang wanita butuh dicintai, riset mengatakan wanita butuh disebut kata cinta minimal 4 kali sehari. Ini 4 kali sehari. Jadi suami itu harus ngomong I love you itu 4 kali sehari. Tapi ada suami ngerapel malam-malam I love you, I love you, I love you, I love you, selesai. Ada yang rapel ya Bu ya, mentang-mentang seminggu 7 kali 4, 28. 1 hari itu 1 malam. Ya besok lah ya, minggu depan lagi. Ada kayak gitu. Nah kadang wanita itu makhluk auditori, butuh telinganya dengar I love you, uhibbuki fillah dan macam-macamnya. Ya, ini dan macam-macamnya itu sebutin di telinganya. Ya, yang keempat dia butuh merasa aman, artinya jangan ada bentakan, bulian sampai tamparan atau apapun. Ya, yang kelima dia butuh merasa bernilai. Bernilainya wanita itu sebenarnya simple. Tahu nggak buat wanita supaya nggak lelah? Diajak ngobrol. Makanya wanita itu kalau banyak ngomel karena suami yang jarang ngajak ngobrol. Baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat sebutkan oleh Abdullah bin Abbas, bitu indah kholati Maimunah karena Rasulullah SAW yatahaddas ma'alihi thumma raqada. Rasulullah SAW ya senantiasa ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur istri ngajak ngobrol. Orang sekarang nyebutnya pillow talk. Kalau ini sudah diajarin sama Nabi sebelum tidur, biasain untuk ngobrol. Karena wanita butuh banyak bicara. Ya alhamdulillah kalau yang jadi MC udah selesai tuh wanita. Yang jadi penyiar radio udah selesai. Yang jadi guru TK ya nanti ada ustazah kita, Ustazah Lulung tuh udah selesai 20.000. Ya yang lain nih yang belum. Intinya membuat wanita itu supaya dia nggak lelah. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan batinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Aduh Masya Allah, ini dapat ilmu banyak banget ini ya. Artinya kita sebagai seorang bapak, suami, banyak banget kekurangannya nih ya. Bahkan mungkin sehari penuh kita gak pernah ngucapin I love you mungkin ya, Masya Allah. Dulu aja waktu deketin I love you, I love you. Sekarang udah Pas dulu sebelum nikah ya, Iya, rajin banget rajin WA, banget. SMS gitu ya. Masya Allah. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan kepada yang ada di studio untuk bertanya. Yuk silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengan Rati mau bertanya bagaimana caranya supaya suami lebih peka terhadap perasaan istri. Sedangkan suami saya itu orangnya pendiam. Iya. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full pokoknya semua. Masya Allah ini sebagian besar curhatan istri membuat suami peka. Satu, kalau mau suami peka jangan pakai bahasa kode-kodean kayak anggota intelijen. Kadang-kadang ibu bunyi komprang sengaja. Suami itu makhluk yang to the point Bu. Kadang-kadang mau ngajak makan aja pakai bahasa, Mas udah makan belum? Akhirnya suami bilang udah barusan tadi. Kita nahan lapar aja. Akhirnya stres sendiri. Yang benar itu bilang aja, Mas aku lapar. Boleh nggak? Makanya kalau pengen suami peka ada 7 langkah yang ibu lakukan ingin membuat suami sadar. 1, ya
Pak, kalau mau ngomong suami, penuhi kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Ini penting. Jangan ngomong kalau suami lagi lapar, jangan ngomong kalau suami lagi butuh syahwatnya dipenuhi. Itu bisa ngomel habis-habisan. Makanya kayak Ummu Sulaim, dia itu dandan dulu, kemudian masak yang enak. Udah puas nih, tahapan kedua. Ibu setelah dia keluar namanya kepuasannya, syahwatnya, itu keluar tuh namanya dopamin, endorfin, ya, oksitosin, itu meredakan Bu. Itu saat yang tepat Ibu buat nambah uang belanja juga saat itu. Itu nggak bakal ngomel tuh. Itu lagi pas lagi happy-happynya tuh. Makanya yang kedua, Ibu mulai boleh ngomong. Omongan yang boleh Ibu lakukan maksimal 15 kata. Lewat 15 kata tidur. Maka 15 kata itu apa? Yaitu ucapan apresiasi atas kebaikan suami. Mas, makasih ya. Dan gak boleh nyindir, memang kebaikan dia. Kamu udah berusaha keras untuk buat keluarga. Ini buat suami naik nih, yang kedua. Yang ketiga, ketok pintu ego suami dengan cara adalah menyebutkan, minta izin kalau mau ngomong sesuatu yang penting. Mas, aku boleh bicara yang penting banget enggak? Aduh. Yang ketiga nih, ketok pintunya, jadi yang to the point. Yang keempat pakai namanya I message, ini tekniknya. Ada you message, kalau you message gini, kamu tuh pendiam banget sih Mas, gak ngerti banget, itu you. Orang suami tersinggung. Kalau I message pakai nyebut diri kita, I, saya. Dan I message itu harus kalimat positif, Mas. Rumusnya 3, sebutin perasaan positif kita. Mas, aku seneng banget, 1, seneng. Kalau apa? Kalau kamu membantu aku mengurus rumah, urus kerjaan rumah. Sehingga aku nggak ngerasa sendirian. Udah 4 tuh. Yang kelima, minta maaf. Cukup, nggak usah ngomong panjang-panjang. Maafin ya Mas kalau omongan aku membuat kamu tersinggung. 6, bilang lagi makasih dan sebutin kebaikannya seperti yang tadi. Yang ke-7, berikan 3 sentuhan yang namanya attack, nama love. Love attack itu di 3 titik. 1 pipi, yang ketiga di sini. Yang keempat di bahu ditepuk. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tuh ya Masya Allah ilmunya banyak banget ini. Aduh tadi kalau yang nggak nyatet nyesel pastinya ya. Baik pemirsa di rumah, terima kasih guruku ilmunya, nanti kita akan bertemu lagi dan jangan kemana-mana. Nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustazah Lulu Mumtazah dengan jangan ngomongin orang. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.